teman-teman yang belum hadir sehingga nanti kita bisa melihat siapa yang sudah hadir dan siapa yang belum hadir nanti direkap laporannya. Dan kalaupun telat mohon dikonfirmasi alasannya via PC-nya. Baik, kita mulai. Pak Diki izin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, di kita siapkan pembelajaran untuk pagi hari ini di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ya. Dan mohon dipastikan teman-teman diaktifkan kameranya karena kelas kita cukup banyak sehingga untuk memobilasi pembelajaran kita lebih apa namanya itu lebih tertata. Harapannya nanti teman-teman pada saat Bapak minta bagaimana pendapat teman-teman atau minta bagaimana respon teman-teman, harapannya raise hand ya, gitu. Karena kenapa kelas kita cukup banyak, kalau nanti satu dua mahasiswa berbicara tentunya nanti akan bertabrakan di situ. Jadi nanti akan Bapak berikan kesempatan bagi yang mau bertanya atau memberikan tanggapan atau merespon apapun teman-teman, silakan diawali dengan raise hand dulu gitu. Sehingga nanti eh, kita tidak bertabrakan lah di situ. Baik, untuk mengawali pembelajaran yang pertama ini teman-teman kita berdoa lebih dahulu, mohon dibantu untuk Muhammad Hafiz untuk membantu memandu doa bersama. Silakan Hafiz. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, silakan. Oke, sebelum memulai pelajaran matkul hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Hafiz. Ya, terima kasih. Bentar ya. Oke, teman-teman kita hari ini masuk ke part kedua atau pertemuan kedua ya di mata kuliah kita ini. Waktu lalu kita sudah membahas tentunya dengan Pak Diki di situ bagaimana teman-teman menyikapi eh, terkait dengan apa sih yang akan dipelajari dan gitu ya. Eh, Kemarin juga dengan Pak Diki berbicara terkait dengan berbagai masalah-masalah ekonomi, tentunya dengan berbagai konsep ekonomi yang tentunya sudah teman-teman peroleh. Dan hari ini teman-teman kita akan membahas terkait dengan topik yang kedua, apa itu topik yang kedua? Tentunya ini topik yang kalau Bapak melihat siapa di sini teman-teman semuanya pasti pernah melakukan aktivitas yang menjadi konsep daripada topik yang kedua di sini gitu ya. Kalau teman-teman melihat bagaimana gambar di layar di situ, tentunya kalau Bapak boleh eh, bertanya pada teman-teman semuanya, kira-kira eh, gambar yang ada di layar, kalau teman-teman lihat, itu gambar apa sih, teman-teman? Silahkan resen.
Oke, silakan utarakan Adinda apa yang pengen kamu utarakan dari gambar. Kalau menurut eh, sebelumnya apakah suara saya terdengar, Pak? Oke, Oke, kalau menurut saya di gambar tersebut itu ada sebuah pasar, terus habis itu ada kegiatan transaksi belanja barang gitu, Pak. kuliah. Oke, ada apa? Adinda, maaf. Ada kegiatan transaksi belanja gitu, kayak Oke. terus habis itu juga ada antar-antar barang di sebuah Mm-mm. pasar gitu, Pak. Oke. Ada transaksi kata Adinda di situ. Ada antar-antar barang. Oke, no problem ya. Nggak ada masalah. Terima kasih Adinda di situ. Eh, tentunya kalau kita melihat teman-teman mahasiswa pasti pernah lah dalam artian melakukan yang dikatakan oleh Adinda tadi itu. Ada kata kuncinya transaksi di situ, teman. Ada kuncinya yang tadi disampaikan oleh Adinda di situ terkait dengan transaksi. Mungkin kalau di pemasaran, Adinda sering mengatakan bagaimana ada antar barang gitu ya. Wah, ini kan larinya ke purchasing ya di situ nanti kalau di pemasaran. Dan kita berbicara di ekonomi, ini terkait dengan bagaimana kalau apa namanya transaksi yang dikatakan oleh Adinda tadi itu akan memiliki efek karena transaksi itu kan nggak mungkin terjadi antara satu individu atau satu instansi, bahasan seperti itu, atau satu organisasi. Transaksi akan terlihat karena ada dua belah pihak di situ, teman-teman. Gitu. Ada dua belah pihak yang mana pihak satu dan pihak kedua itu saling berkomunikasi, saling berinteraksi di sini, gitu. Dan masing-masing pihak, teman-teman semuanya, masing-masing pihak itu memiliki keinginan dan harapan, gitu ya. Makanya di sini ada kekuatan gitu. Di dalam transaksi yang terjadi di pasar tadi itu ada kekuatan yang akan menyulut namanya penawaran dan permintaan gitu. Jadi garis besar materi yang akan kita bahas di sini teman-teman itu bagaimana penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar itu akan mengalami sebuah gejolak gitu. Gejolak itu efek daripada yang tadi karena ada pihak satu dan pihak kedua gitu. Kalau sederhananya teman-teman pada saat melakukan transaksi yang mana di situ transaksinya dilakukan secara langsung pada apa namanya itu konsep pasar tradisional, maka di situ akan ada kekuatan tuh antara individu satu dengan individu yang lain. Individu satu itu siapa ya? Pasti antara penawaran dan permintaan di situ gitu. Bagaimana lebih rincinya terkait dengan konsep, nah, teman-teman? Gitu. Kalau secara konsepnya di situ yang tadi Bapak sampaikan, penawaran dan permintaan ini kan oh, kalau kita membahasakan yang dalam kegiatan awamnya kita ya teman-teman ya, awamnya kita ini barang yang saya minta gitu ya, ini barang yang ditawarkan kan gitu ya, ini barang yang saya minta, ini barang yang ditawarkan gitu. Ya kalau secara istilah ada penawaran dan permintaan. Kalau Bapak boleh tanya kepada teman-teman yang sering ngomong minta, tawar, minta, tawar, minta, tawar. Penawaran itu pihak siapa sih gitu? Kalau ada dua pihak. Secara konsep aja. Penawaran itu siapa? Konsumen, Pak. Penawaran konsumen. Ada lain mungkin? Kalau silakan Adinda. Maaf Pak, tadi saya agak potong. Penawaran itu untuk pihak yang menjual atau produsen. Oh, beda ini antara Anida sama Adinda. Ada satu lagi mahasiswa mungkin bisa menengahkan. Oh iya, Ayo, Pak, maaf, Pak. Kalau menurut saya gimana? sendiri ini dari produsen, Pak, maaf, kebalik. Kalau Oh, permintaan itu dari konsumen, kalau penawaran itu dari produsen itu sendiri. oke, terima kasih untuk revisinya Adinda gitu. Ya, namanya kita di situ kadang-kadang terpeleset ya gitu.
Saya nawar kan gitu kan, kalau bahasa awam saya nawar gitu, nawar gitu. Ya saya gitu, saya nawar. Padahal secara istilah dalam ekonomi, dua kata ini kan yang sering muncul dalam transaksi yang dikatakan oleh dadi-dadi pasar tadi itu. Ada penawaran dan permintaan gitu. Penawaran dan permintaan yang tadi disampaikan oleh Adinda dan Anida di situ gitu. Nah, kekuatan penawaran dan permintaan gitu. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih lemah di situ akan mempengaruhi bagaimana ekonomi bekerja di pasar gitu. Bagaimana pasar tadi itu akan merespon terkait dengan penawaran dan permintaan. Karena kadang-kadang kan kita melihat di situ bagaimana kelangkaan yang kemarin disampaikan. Kira-kira kalau Bapak boleh mengaitkan dengan materi yang lalu, kelangkaan itu kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana pasar tadi itu menyikapi penawaran permintaan, siapa yang lebih besar antara penawaran atau permintaan? Kalau kita berbicara terkait dengan masalah ekonomi yaitu kelangkaan. Kalau Bapak boleh tanya sama teman-teman, gitu. Kok Aninda lagi? Yang lain, yang lain, yang lain. Ini kan ada banyak ini. Oke, Ivan. Silakan Ivan. Rasionalitasnya. Oke, menurut saya kelangkaan itu bisa terjadi ketika banyaknya permintaan namun penawaran pihak produksi tidak bisa memenuhi begitu, Pak. Oke. Ini keren. Jadi benar yang disampaikan oleh Ivan tadi itu kan kemarin sudah disampaikan jelas banget ya Pak Diki bagaimana sumber daya dalam memenuhi kebutuhan setiap individu atau organisasi tadi itu ternyata terjadinya kelangkaan atau ketersediaannya yang terbatas di situ ya. Permintaannya tinggi tapi ketersediaannya terbatas ini akan jadinya masalah ekonomi gitu. Nah, di dalam ekonomi mikro secara modern di sini nanti di apa namanya itu bagaimana disampaikan atau dipaparkan terkait dengan penawaran, permintaan dan keseimbangan pasar. Nah, ini ada kata kunci yang ketiga ini, keseimbangan pasar di situ. Ternyata ada penawaran, ada permintaan, bagaimana nanti kekuatan itu akan berefek pada keseimbangan pasar gitu. Ini konsepnya teman-teman. Nah, di ini tentunya teman-teman semuanya, kalau kita melihat tadi antara pembeli dan penjual itu konsep bagaimana pasar tadi itu sendiri itu melakukan transaksi ya. Di situ sekelompok pembeli atau kelompok penjual itu melakukan transaksi pada waktu dan periode tertentu di situ terkait dengan bagaimana istilah pasar ini didefinisikan di situ. Tuh. Nah, sedangkan istilah penawaran permintaan yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang diwakili, tentunya ini kan terkait dengan bagaimana perilaku daripada si agen tadi itu sendiri, perilaku daripada si individu atau sekelompok orang tadi itu sendiri, gitu. Individu atau sekelompok orang itu yang tentunya memiliki berperan pihak-pihak tertentu yang berperilaku sehingga keduanya akan berinteraksi atau bertransaksi di dalam pasar gitu gitu. Jadi ini yang menjadi poin terkait dengan konsep daripada istilah daripada pasar itu teman-teman. Nah, maka kalau tadi sudah disampaikan oleh Anida bahwa oh permintaan itu bersumber dari pihak pembeli gitu kan ya. Penawaran itu bersumber dari pihak penjual gitu. Penjual akan menawarkan barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen gitu. Dan pembeli juga tentunya memiliki kapasitas kebutuhan seberapa banyak barang dan jasa yang akan dinikmati gitu. Gitu. Yang akan digunakan gitu. Makanya di sini ada istilah tentunya saya mau beli tentunya berapa jumlah kuota yang akan saya beli ya saya yang tentukan gitu. Gitu. Sama seperti penjual dengan harga yang sudah disepakati dengan harga yang tentukan, berapa jumlah yang akan ditawarkan kan gitu. Gitu. Jadi masing-masing pihak itu memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana
harga dan barang daripada permintaan dan penawaran. Inilah yang menjadi nanti terjadinya pergeseran itu. Kalau di dalam 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 apa namanya ya, eh, kalau kita jual beli kasarnya ngomong, eh, istilahnya itu kan tawar menawar ya kalau bahasa kita di pasar itu ya, tawar menawar, sehingga nanti akan ada titik temu di situ. Nah, titik temu itulah nanti akan menjadi sebuah konsep equilibrium untuk di materi yang selanjutnya di sini. Selanjutnya ada eh, konsep terkait dengan pasar kompetitif, teman-teman semuanya. Gitu. Kalau kompetitif berarti maksudnya apa ini? Pasar yang kompetitif itu maksudnya apa ini? Kompetitif sendiri itu apa kompetitif itu? Bersaing, Pak. Bersaing, Pak. Persaingan, Pak. Sayang, Iya, Pak. Persaingan bersaing. Bisa nggak kok bersaing itu hanya satu orang? Nggak Tidak. bisa, Pak. tidak bisa, Nggak Pak. bisa. Nggak bisa, Pak. Iya. Nggak Namanya bisa. kompetitif itu berarti harus lebih dari minimal dua orang kan gitu ya. Gitu ya. Kompetitif itu minimal apa namanya itu terjadi, nggak mungkin hanya dilakukan satu orang. Makanya eh, konsep pasar kompetitif ini tentunya terkait dengan konteks banyak pembeli dan penjual gitu ya. Banyak pembeli dan penjual, sehingga masing-masingnya itu memiliki dampak terhadap harga di pasar di situ gitu. Nah, pasar kompetitif ini yang menjadi konteks kita eh, menjadi suatu hal yang sering kita temui di dalam kegiatan ekonomi di sekeliling kita lah di situ ya. Banyak jenis pasar nanti di situ. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Di dalam struktur pasar ya, struktur pasar namanya itu adanya struktur pasar gitu. Struktur pasar kalau kita kan nggak mungkin menamakan istilah pasar Rebo, pasar Minggu, atau pasar Senen. Itu kan nama tempat ya, teman-teman. Atau pasar Kebayoran, atau pasar Manggarai di situ. Itu kan nama tempat ya. Tapi di dalam istilah ekonomi kita mengenal kumpulan daripada struktur pasar gitu ya. Namanya struktur pasar. Dalam struktur pasar itu memiliki karakteristik dan klasifikasi atau jenis-jenisnya di situ. Ada dua hal di dalam pasar persaingan tadi itu. Ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Itu. Pasar persaingan sempurna tentunya di situ kompetitif kompetisi yang dilakukan oleh sekumpulan daripada penjual di situ. Apa karakteristiknya di situ? Kalau teman-teman identifikasi di situ ada produknya sama gitu. Gitu. Yang dijual di dalam pasar tadi itu sendiri produknya sama di situ. Terus banyak pembeli dan penjual gitu. Sehingga karena produknya sama ya kalau logikanya produknya udah sama. Ada banyak pembeli dan penjual. Sehingga masing-masing itu tidak mampu mempengaruhi harga gitu loh. Nah, ini akan jadi pertanyaan buat teman-teman ini. Siap-siap nih teman-teman semuanya. Pembeli dan penjual itu tag price tag apa namanya itu pengambil harga di situ, nggak bisa penentu harga di situ gitu. Kira-kira kalau Bapak boleh tanya kepada teman-teman di sini, contoh pasar apa sih yang produknya sama, harganya itu nggak jauh beda, harganya itu kurang lebih sama di situ gitu. Kira-kira pasar apa contohnya teman-teman? Oke, Anida, ini Bapak perlu yang lain ini, ada yang lain nggak? Menurut saya, Oke, oke Pak, Safira. baik. Nih, menurut Oke, saya Safira. contohnya Oke. itu bisa pasar ikan tradisional yang biasanya nelayan pada jual di ini pasar. Jadi kan homogen Oke. pasar ikan Ah, yang dijual. oke, rasionalitasnya mungkin Sapira bisa menambahkan. Menurut saya toko oleh-oleh Pak, biasanya yang ada di suka Bogor misalnya kayak gitu. Hmm, hmm, oke. Raffi, silakan. Pasar persaingan sempurna, Pak. Hmm, produknya apa? Contohnya Pasar pasar apa? sayur, pasar beras, dan juga Oke, beberapa toko-toko online. oke.
ada pasar sayur, pasar beras, tadi ada oleh-oleh gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak, kenapa sih pembeli penjual itu tidak mampu mempengaruhi harga? Gitu. Kenapa ya? Kira-kira kenapa ya? Di pasar sayur, pasar beras, harga apa namanya itu, harga kangkung satu ikatnya 2.000. Nah, toko sebelahnya menjualnya 5.000 gitu. Kira-kira kenapa ya? Kok banyak tidak memiliki pengaruh terhadap harga di situ? Kira-kira kenapa ya? Tapi silakan. Harganya ditentuin oleh mekanisme pasar, Pak. Ada yang lain kira-kira? Kenapa ya? Penjual itu ya udah saya jual 5.000 ya, kangkung itu. Siapa ini? Rasya, silahkan Rasya. Diatur pemerintah, Pak. Diatur pemerintah. Apakah iya harga kangkung, beras itu diatur pemerintah? Apa namanya itu yang diatur pemerintah itu? Sandi, 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 Sandi. Silakan. Biasanya dari pasokannya sendiri, Pak. Oh, pasokan sendiri. Ivan. Menurut saya kalau penjual gak bisa nentuin harga karena pembeli punya banyak pilihan di mana bisa memilih ke toko lain gitu, Pak. Oke. Naila bolehlah. Kurang lebih sama kayak Ivan, Pak, karena produknya yang dijual semua sama, terus jumlah produksinya tuh maksudnya nggak terbatas. Jadi misal Hmm. ada suatu pembeli yang harganya terlalu melonjak sendiri, dia kemungkinan peminatnya itu sedikit. Sekian, Pak. Oke, oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi ya namanya produknya sama ya. Informasi yang dimiliki oleh pembeli itu sangat jelas di situ, gitu ya. Informasi yang dimiliki oleh saat penjual itu sangat jelas terkait dengan produknya, karena produknya sama, gitu ya. Kualitasnya kurang lebih sama di situ, gitu. Dan kalau sudah diketahui bahwa produknya beras atau produknya sayur mayur yang tadi saya sampaikan di situ, maka sulit sekali gitu ya. Apa namanya itu penjual itu untuk atau bahkan sangat beresiko untuk penjual kalau sudah masuk ke dalam struktur pasar ini, dia akan bermain harga gitu, akan beresiko di situ. Di bawah harga pasar dia akan rugi gitu. Di atas harga pasar apa namanya itu eh, karena informasi yang dimiliki pembeli sangat jelas di situ, maka efeknya ya tadi tidak terjual. Kan efeknya di situ. Nah, ini kan kompetisi sempurna yang mana di situ banyak pembeli dan penjual. Beda halnya dengan monopoli gitu. Satu penjual gitu. Dan penjual itu pemain harga, pemain pemain yang mengontrol harga di situ, gitu. Ini kan sering dikatakan, oh ini monopoli itu monopoli, ini monopoli. Nah, apa itu monopoli gitu? Contohnya apa? Gitu. Satu kata monopoli, mono, kan gitu ya. Satu penjual, gitu. Produk pasarnya apa teman-teman? Sangat jelas ini. Apa? Produk pasarnya? Raffi? Listrik, Pak. Oke, Konita, Ini maksudnya produk pasar dari contoh dari pasar monopoli pasar ya, Pak? monopoli. Iya. Kalau menurut saya itu ada PLN di Indonesia. Karena cuma Oke. dia yang ngatur listrik. Oke, PLN sama listrik apa ini? Gimana ini mendefinisikan PLN sama listrik ini? Teman-teman ada bisa mendefinisikan nggak? PLN sama listrik. Yang tadi Raffi katakan listrik ya. Terus Safira mendefinisikan PLN ya. Hmm. Apa kepanjangan PLN?
Kok Bapak lupa ya? Apa PLN? Apa Perusahaan Gian? listrik negara, Pak. Ya, perusahaan listrik negara. Nama nama apa nama itu nama organisasinya perusahaan listrik negara gitu. Contohnya seperti itu ya teman-teman ya, yang menjadi bagaimana dia penentu harga di situ. Dan biasanya ini dikuasai mayoritasnya itu oleh pemerintah di situ gitu. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Efeknya di situ. Menyangkut harga apa namanya itu hajat hidup orang banyak di situ. Makanya ini harus dikuasai oleh negara karena berefeknya cukup dampaknya cukup ke masyarakat. Ada oligopoli di sini teman-teman semuanya. Nah, oligopoli ini hanya ada beberapa penjual di situ, teman-teman. Oligopoli itu hanya ada beberapa penjual gitu. Tidak selalu persaingan agresif itu oligopoli teman-teman. Jadi beberapa penjual yang ada di Indonesia gitu. Jadi nggak banyak di situ gitu. Hanya ada beberapa penjual di situ teman-teman. Dan produknya kurang lebih itu hampir sama, cuma ada perbedaan sedikit lah di situ gitu. Atau bahasa ekonomi itu kan ada diferensiasinya tuh sedikit di situ. Tapi kurang lebih produknya apa namanya itu sama lah di situ. Kalau Bapak boleh mencontohkan dulu waktu Bapak SMA, ingat betul disampaikan bahwa hanya ada beberapa penjual di Indonesia. Produk apa yang dikuasai oleh beberapa oknum atau agen ekonomi itu. Salah satunya teman-teman bisa melihat di situ ada produk semen ya, gitu. Entah itu semen tiga roda, entah itu semen gresik, entah itu semen apa lagi di situ. Oh, apalagi semen apalagi di situ. Itu kurang lebih hampir sama produknya di situ. Kualitasnya kurang lebih hampir sama di situ. Tapi penjualnya tidak banyak di situ. Hanya ada beberapa produsen yang menguasai di situ. Terkait dengan bagaimana pasar oligopoli. Selanjutnya di situ terkait dengan ini sepertinya pasar monopolistik ya, mohon maaf nih di situ. Pasar monopolistik di sini teman-teman terkait dengan tentunya banyak penjual. Produknya ini sedikit berbeda, gitu. Setiap penjual ini dapat menetapkan harga untuk produknya sendiri. Rasionalitasnya kira-kira pasar monopolistik ini apa produknya, teman-teman? Banyak penjual produk itu gitu, tapi mereknya beda-beda gitu. Ini yang sering kita pakai kan seperti itu. Apa? Oke, Lucky. Silakan, Lucky. Menurut saya itu kayak produk skincare gitu, Pak. Soalnya kan Oke. brandnya mirip-mirip ya, Nah, kayak buat contohnya apa ini? jerawat gitu, tapi harganya beda-beda. Oke, jadi produknya mungkin sama ya, gitu. Kira-kira skincare tadi itu setiap produsen bisa menentukan harganya nggak? Bisa, karena mereka produksinya sendiri. Produknya sendiri. Oke, terima kasih. Sandi, mungkin ada pendapat lain? Silakan. Dok, opini saya bentuk produk bensin, Pak. Hmm. Kenapa bensin itu? Ya Bensin, karena bensin itu gimana bensin itu? ya karena satu produk bisa dijual oleh berbagai Pak. Hmm, bensin, namanya bensin ya. Kalau di kita di SPBU itu namanya apa ya? Ada jenis-jenisnya ya? Iya, ada jenis-jenisnya, Pak. Iya, kalau bahasanya bensin ya, bukan bukan minyak ya. Soalnya kayaknya lebih jauh lagi, Pak, di situ, Pak. Kalau orang 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 Medan apa orang apa itu minyak ya namanya ya. Hmm. Tapi ada beberapa klaster. Oh, Konit silakan Konit. Tapi bensin itu pertama. Konit silakan. Kalau menurut saya itu ada makanan cepat saji kayak McD atau KFC sama KFC karena itu banyak kan yang jual tapi produknya tuh sedikit berbeda. Ada menu yang ada di KFC tapi nggak ada di McD. Terus juga setiap
eh, mereka tuh apa ya nyebutnya ya, si McD sama KFC ini tuh bisa menentukan harga mereka masing-masing gitu. Oh, sebenarnya McD, KFC itu nggak hanya McD, KFC, banyak sebenarnya ya. Kalau hanya dua saja. Ya, banyak Pak, tapi saya contohnya pakai itu sih. Iya, mungkin yang dikenal McD, KFC, McD, KFC ya gitu ya. Seringan McD, KFC, McD, KFC sepertinya ini. Latifatur, silakan terakhir Latifatur mungkin. Eh, Kalau menurut saya ada industri smartphone Pak kayak Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo. Jadi meskipun ada banyak merek, hanya beberapa yang hmm, menguasai pasar global. hmm, oke. Jadi teman-teman di sini, jadi produk secara konteksnya itu ya kan di sini sebenarnya fungsinya kurang lebih sama gitu ya. Tapi produknya sedikit berbeda gitu. Diferensianya itu biasanya yang membedakannya itu merek gitu ya. Merek atau fitur ya yang tadi disampaikan oleh teman-teman di situ. Fungsinya sama di situ, tapi merek atau fitur yang melekat di dalam produk tadi itu yang diproduksi oleh produsen tertentu, seperti yang tadi ada skincare di situ. Mungkin untuk apa namanya pelembut atau mungkin pemutih atau apalah di situ ya mungkin yang dipakai oleh nah teman-teman yang perempuan ini. Kurang lebih beberapa produsen itu menghasilkan gitu ya. Mereknya apa, tipenya apa di situ, tapi fungsinya kurang lebih sama untuk mempercantik bahasan seperti itu. Nah, dan karena di sini banyak penjual, jadi nggak mungkin hanya dikuasai oleh beberapa, mungkin cuma dua, tiga, empat, lima, enam, nggak mungkin di situ karena banyak tentunya di sini penjualnya nggak mungkin bisa di klasterisasi di situ gitu teman-teman semuanya. Itu. Kalaupun nanti McD, KFC, McD, KFC, kira-kira apakah masuk ke dalam pasar monopolistik? Kalau kita melihat di situ produsen yang memproduksi chicken itu ada apa aja gitu ya, gitu. Gitu. Ini yang perlu di teman-teman. Nah, saat kita sudah tahu bagaimana struktur pasar di situ, maka ada tiga hal istilah yang tadi para ekonom itu menyebut ya, ada permintaan, ada penawaran, ada keseimbangan pasar. Nah, ini yang tiga ini yang tentunya akan kita kupas bersama terkait dengan bagaimana permintaan atau penawaran dan keseimbangan pasar di sini. Kita sudah sepakat permintaan itu dari konsumen gitu. Kita sudah sepakat di awal tadi itu gitu. Maka secara istilah berapa sih jumlah barang yang mampu dibeli oleh konsumen gitu kan ya. Yaitu kalau permintaan itu kan didefinisikan sejumlah barang dan jasa yang berapa yang itu yang mampu atau bersedia atau tersedia untuk dibeli oleh pembeli gitu. Gitu. Nah, ada hukum permintaan di sini teman-teman itu. Rasionalitasnya kita di sini bahwa di dalam hukum permintaan itu ada suatu kalimat seperti ini. Pada saat harga naik gitu ya. Logika sebagai seorang konsumen, dia akan berpikir di situ maka dia akan mengurangi jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang dibeli gitu gitu dengan asumsi jadi di dalam hukum permintaan itu ada asumsi faktor-faktor lain itu dianggap tetap apa faktor-faktor lain jadi faktor-faktor daripada permintaan tadi itu sendiri yang akan kita bahas di slide selanjutnya di situ gitu gitu faktor lain itu dianggap tetap di situ dengan kondisi kita yang apa namanya itu sebagai konsumen, kalau melihat seketika harga itu naik, maka kita antara mengurangi pembelian atau tidak membeli gitu. Tergantung elastisitas atau tergantung bagaimana kebutuhan daripada produk yang tersedia di situ. Gitu. Nah, faktor-faktor lain yang dianggap tetap seperti ini teman-teman semuanya. Apakah ini kalau dalam ilmu ekonomi itu namanya ceteris paribus. Kalau mungkin teman-teman waktu eh, SMA ya atau SMK kalau pada saat materi permintaan ya, di situ ada namanya ceteris paribus. Tuh, faktor-faktor lain yang dianggap tetap di situ.
Nah, eh, kita akan melihat bagaimana tabel daripada permintaan teman-teman situ. Gitu. Jadi di dalam daftar permintaan tadi itu ada tabel yang menunjukkan bagaimana hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta gitu ya. Gitu. Ini bagaimana kita bisa memodelkan yang hukum permintaan tadi itu sendiri, teman-teman ya. Gitu. Hukum permintaan tadi itu sendiri saat harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun gitu. Gitu. Hubungannya terbalik ya. Itu terkait dengan bagaimana sisi konsumen itu. Nah, ditampilkan di dalam suatu tabel di sini teman-teman semuanya. Pada saat kita melihat harga es krimnya itu 0,00 dolar ya, jumlah barang yang diminta atau es krimnya itu 12. Pada saat harganya naik 0,5 dolar, jumlah yang diminta turun. Pada saat harganya naik lagi, maka turun sampai harganya 2,5 dolar, di situ jumlah barang yang diminta turun. Ini kan menunjukkan bagaimana hubungan antara harga dan kualitas ini kan terbalik ya. Gitu. Ini hukum permintaan teman-teman semuanya. Kalau disampaikan di dalam kurva teman-teman, eh, grafik yang menggambarkan bagaimana hubungan antara harga dan jumlah barang, kalau kita melihat di sini, data tabel yang tadi kita bahas, ini kan pada saat harganya hmm, apa 2,50, pada saat harganya 3 ya. Harganya 3, kuantitasnya 0. Sini teman-teman. Ini gimana ya cara ininya? Wait, 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 wait. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini pada saat harganya 3 teman-teman, maka di sini jumlah barang yang diminta 0 gitu ya. Jumlah barang yang diminta 0 gitu. Pada saat harganya 2,5, teman-teman bisa ngelihat tabel. Titik garis titik-titik ini akan menghubungkan antara jumlah barang dengan harga barang. Gitu. Pada saat harga barangnya itu 2, teman-teman semuanya, jumlah barangnya itu yang diminta 2. Maka titik-titik ini akan menghubungkan bagaimana apa namanya itu hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga barang. Sama yang kedua gitu. Kalau kita yang kedua teman-teman, pada saat harganya 2 dolar, jumlah barang yang diminta 4. Pada saat harganya turun lagi, jumlah barangnya naik lagi. Pada saat harganya turun lagi, jumlah barang yang diminta naik lagi menjadi 8. 1 dolar menjadi 8 kuantitasnya di situ. Sehingga nanti pada saat hubungan antara harga barang dari titik-titik yang warna hitam ini teman-teman, seketika ditarik garis lurus atau garis miringnya, maka dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Gitu. Jadi kurva permintaan itu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah teman-teman semuanya. Kiri atasnya mana? Yaitu kiri atasnya itu dari titik 3,0 kalau di dalam matematika kan ya. Ini kan titik 3,0 di situ. Tuh. Atau eh, di 2,5, 2, 4, 2 gitu. Ini kurva permintaan teman-teman. Nah, ini terkait dengan penurunan harga, ini terkait dengan bagaimana kenaikan jumlah barang. Teman-teman semuanya. Oke. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan bagaimana permintaan eh, pasar dan bagaimana permintaan individu. Jadi kalau permintaan pasar ya itu tentunya sejumlah barang semua individu untuk barang dan layanan tertentu gitu. Kalau kurva permintaan individu dijumlahkan secara horizontal untuk mendapatkan kurva permintaan.
ini yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan kekuatan pasar teman-teman, yaitu ada perubahan kuantitas yang diminta, gitu. Pergerakan di sepanjang kurva permintaan disebabkan oleh perubahan harga produk. Jadi kan tadi sangat jelas ya teman-teman gitu. Pada saat harganya berapa, maka jumlah barangnya berapa yang diminta. Pada saat harganya eh, turun, jumlah barangnya yang diminta naik, maka nanti di situ akan terjadinya sebuah apa namanya itu pergeseran di situ. Nah, bagaimana cara kualitas permintaan tadi itu bisa berubah? Ternyata di situ ada efek pajak nanti gitu ya. Ternyata pajak itu, teman-teman, itu akan mempengaruhi bagaimana harga suatu barang gitu. Ya. Tuh. Sehingga nanti kalau harganya naik, maka pajak akan menggeser daripada kurvanya ini gitu. Logikanya kalau harganya naik, berarti jumlah barang yang diminta akan turun. Ini kan permintaan dari sisi konsumen. Tuh. Gitu. Jadi pada saat harganya naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, teman-teman. Jadi pajak itu akan menaikkan harga barang, gitu. Pada saat pajak tadi itu menaikkan harga barang, maka otomatis dari awalnya A, titik A, sebelum pajak itu Rp1, kuantitas 8, tapi setelah kena pajak maka menjadi B, yang mana di situ jumlah barang yang diminta akan turun, gitu. Jadi dari titik A menjadi titik B itu menunjukkan bagaimana perubahan daripada pergeseran titik harga permintaan dan kuantitas permintaan efek daripada pajak gitu. Nah, ada juga teman-teman faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana pergeseran permintaan tadi itu ada pendapatan konsumen, ada harga barang terkait, ada selera, ada harapan, ada jumlah pembeli. Jadi Bapak pernah dulu itu waktu zamannya waktu apa ya waktu SMA mungkin Bapak ya waktu SMA Bapak itu sangat suka sama produk Eiger dulu ya dulu zaman-zaman SMA itu Eiger itu buat Bapak maaf nih nyebut merek eh, apa ya bisa dikatakan itu kesukaan Bapak gitu ya ada produk yang lain ya pasti ada lah Bapak lupa produk sendal atau apa yang beda di situ. Cuma di sini karena Bapak sudah suka gitu ya, seleranya itu dengan barang tadi itu tinggi gitu ya. Saat harganya Acer tadi itu awalnya 40, terus 70, 80 sampai 100-an ya tetap beli Acer gitu. Gitu. Karena ada selera yang akan mempengaruhi bagaimana keputusan kita sebagai konsumen akan membeli produk itu sendiri gitu. Apalagi pendapatan gitu. Kalau pendapatan naik, logikanya bagaimana teman-teman akan apa namanya itu akan membeli suatu barang gitu. Tergantung konteksnya nanti barang apa ya, jenis barang apa nanti di situ. Harga barang terkait. Nah, ini kan terkait dengan bagaimana apa namanya itu eh daripada produk yang sejenis yang bisa saling mungkin bisa melengkapi atau saling menggantikan di situ ya. Yang mana tadi itu akan mempengaruhi bagaimana keputusan kita untuk membeli. Harapan kan gitu ya. eh Sebagai konsumen kita pasti akan memiliki harapan oh ke depan ini eh, harga emas akan naik gitu contohnya gitu ya atau mungkin ke depan ini akan turun harganya gitu maka kita akan melakukan keputusan untuk membeli atau menjual gitu apa namanya itu kita akan melakukan keputusan untuk membeli suatu produk tersebut gitu jumlah beli jumlah pembeli sangat jelas di situ kalau apa namanya itu kalau banyak konsumen di dalam suatu wilayah tertentu, maka akan mempengaruhi bagaimana permintaan daripada produk tadi itu sendiri. Gitu. Jawa sama Sulawesi. Nah, mungkin padatan Jawa. Nah, ini pasar yang menjadi target utamanya di Jawa di situ. Maka kurva permintaan akan lebih tinggi bergesernya itu karena efek daripada jumlah pembeli. Nah, pergeseran kurva permintaan teman-teman itu dari kiri ke kanan gitu. Disebabkan oleh perubahan apapun yang mengubah kuantitas yang diminta setiap harga gitu.
Jadi kalau kita gambarkan realitasnya seperti ini teman-teman. Ini kan awalnya ya D1 ini sebelum terjadinya perubahan atau pergeseran daripada kuantitas barang yang diminta gitu. Sedangkan D2 ini perubahan daripada jumlah kuantitas barang yang diminta gitu akibat daripada pergeseran daripada kurva tadi itu sendiri gitu. Kalau D3 ini menunjukkan bagaimana awalnya itu kan garis biru teman-teman semuanya. Pada saat di crash-nya ini menunjukkan di D3 ini menunjukkan bagaimana kurva ini penurunan. Kalau teman-teman tarik titik-titiknya itu akan terlihat angkanya gitu. Gitu. Akan terlihat angkanya di situ. Kalau teman-teman tarik ya ini nol di bawah mungkin semakin ke atas itu kan semakin tinggi ya. Semakin ke kanan itu kan semakin tinggi. Kalau teman-teman tarik aja angka 3 maka teman-teman bisa melihat berapa perubahan jumlah barang yang diminta. Pendapatan konsumen yang tadi sampaikan di situ logikanya kan kalau pendapatannya meningkat maka permintaan akan barang normal juga akan meningkat di situ gitu. Seiring dengan meningkatnya pendapatan gitu. Cuman kalau beda dengan barang apa nama itu barang inferior ya. Kalau contohnya mungkin kalau pendapatan orang naik seperti halnya mie instan aja lah. Tapi mie instan itu mayoritas bisa bisa kalangan yang pesuka mie instan ya entah itu. Tapi bisa saja mie instan tadi itu saat harganya apa pendapatannya naik dia akan mengurangi mie instan gitu. Tapi kalau untuk kalangan maaf kalangan menengah ke bawah dengan pendapatannya rendah ya mie instan itu sebagai solusi gitu. Tapi untuk mereka yang pendapatannya naik, maka mie instan tadi itu akan dikurangi gitu karena efek mungkin terkait dengan bagaimana nanti kesehatannya lah di situ. Nah, ini kan akan mempengaruhi bagaimana pendapatan tentu tidak selalu berjalan sejalan lurus ya. Saat naik, maka permintaan akan tinggi belum tentu juga. Untuk barang-barang inferior tentu akan berbeda gitu. Nah, sama teman-teman, ini juga dari D1 ke D2 ini menunjukkan bagaimana perubahan. Kalau kita tarik aja dari angka 2 $2 ini teman-teman, harga es krim ini. Kalau kita tarik titik-titiknya, kalau kita tarik titik-titiknya, ini kan kalau kita tarik titiknya, ini bisa saja di angka 4 gitu ya. Tapi kalau kita bergeser ke kanan, maka kalau kita bergeser ke kanan teman-teman, ini bisa saja di angka 10 gitu loh gitu ya maka titik A di kurva D1 ini teman-teman ini akan meningkat efek daripada pendapatan daripada si konsumen tadi itu menjadi meningkat juga jumlah barang yang diminta gitu tentu dilihat daripada jenis barangnya teman-teman semuanya. Oke ini repotnya ngapus nulis. Oke, nah lanjut di bagian harga barang terkait, teman-teman. Ketika penurunan harga suatu barang, eh, harga barang terkait gitu, mengurangi permintaan untuk harga barang. Kedua barang tersebut sebagai pengganti atau dinamakan dalam ilmu ekonomi itu kan barang substitusi ya, gitu. Yang kedua itu komplementer. Ketika penurunan harga suatu barang meningkat, ketika penurunan harga suatu barang meningkatkan permintaan barang lain, maka kedua barang tadi itu sebagai barang pelengkap, gitu. Kalau barang pengganti seperti contohnya seperti apa teman-teman? Ketika penurunan harga suatu barang mengurangi permintaan untuk barang lain, barang pengganti. Apa contohnya teman-teman? Ada yang bisa bantu? Poin yang pertama, silakan Resen.
Kira-kira apa ya gitu. Ketika penurunan harga suatu barang itu mengurangi permintaan untuk barang lain. Ketua barang tersebut itu barang pengganti gitu, substitusi. Ada yang bisa mencontohkan? Oke, Anida, silakan. Menurut saya contohnya itu misalnya kita pengen ayam nih, tapi harga ayam ternyata lagi naik, jadi kita bisa menggantinya ke protein lain seperti ikan gitu, Pak. Hmm. Ketika penurunan harga ayam itu mengurangi permintaan untuk barang lain. Bukan, Pak. Kalau semisalnya penawaran harga ayam naik, jadinya permintaan Permintaan nih. ayam. Permintaan. Jadi kalau misalnya permintaan ayam turun, iya Pak, bener Pak. Gimana Harga gimana? ayam, harga ayam jadi naik. Rasionalnya gimana? Rasionalitasnya gimana? Ketika harga barang ayam turun, ini kan ketika penurunan harga suatu barang nih mempengaruhi permintaan untuk barang lain. Nah, barang lainnya apa sebagai penggantinya kan gitu logikanya. Jadi kalau misalnya harga ayam naik, maka permintaannya turun. Jadi Hmm. dia ganti ke ikan, Hmm. gitu Pak. Hmm. Oke, coba Naila, silakan Naila. Habis itu Rasya, 3 orang aja. Silakan Naila. Oke, jadi saya mau ngasih contoh misalkan kita pengen jalan-jalan gitu keluar kota. Nah, pilihannya naik bus atau naik kereta api. Nah, logikanya pasti harga tiket bus itu lebih murah dari tiket harga kereta. Jadi menurut saya orang bakal lebih milih tiket bus. Menurut saya seperti itu, Pak. Hmm. Logikanya. Terima kasih. Oke, jadi efeknya akan mengurangi daripada permintaan kereta berarti ya, Naila ya. Iya, Pak. Kalau Oke, berdasarkan harga ya, Pak. oke, oke, oke. Iya benar karena ini berdasarkan harga barang terkait. Kalau Raisya, silakan Raisya. Kalau menurut saya Pak, kalau misalnya ada ayam KFC, harganya turun. Terus harganya itu sama seperti harga ayam pinggir jalan. Jadi orang lebih memilih KFC yang harganya turun dan ayam pinggir jalan ditinggalkan orang karena harga KFC sama harganya Pak. Tapi luar biasa kalau harga KFC-nya turun sama dengan harga ini ya. Apa Raisya ya? Tapi nggak apa-apa itu kan contoh Raisya ya gitu. Cuman kalau itu beneran itu Bapak dukung Raisya di situ. Ayo harga KFC turunin samain ya sama dengan harga-harga chicken-chicken di pinggir jalan gitu. Wah, rame itu gitu. Oke, makasih Raisya. Tapi yang kedua gimana? Ada yang bisa membantu ketika barang pelengkap ini komplementer gitu. Efek terhadap bagaimana kurva permintaan. Tentunya ini akan geser ke kanan atau ke kiri kan gitu. Kalau ke kanan itu nambah, ke kiri itu berkurang jumlah barangnya. Ada contohnya seperti apa? Barang pelengkap. Silakan Sandi, sama Ivan. Untuk opini dari saya, contohnya seperti ketika harga mobil turun, biasanya permintaan BBM akan naik, Pak. Oke, masuk akal. Nah, karena banyak yang beli mobil ya. Jadi orang kaya semua ya berarti Sandi ya. Banyak beli mobil berarti nanti situ. Itu. Tapi mobil sekarang teman-teman apa namanya itu dengan persaingan harga sekarang bisa memungkinkan di situ. Nah, kalau kita melihat bagaimana eh, pendapatan, harga barang terkait di situ, pajak, harapan tadi itu sendiri, selera, harapan tadi sendiri dan jumlah pembeli itu akan mempengaruhi bagaimana pergeseran kurva permintaan teman-teman semuanya. Nah, sekarang yang penawaran. Kita selesai permintaan, kita alihkan pikiran kita, alihkan konsep kita. Kita sekarang berpikir sebagai penjual, gitu kan ya. Supply tentu kita akan berpikir sebagai penjual. Bagaimana penawaran yang ditawarkan, jumlah barang yang ditawarkan, gitu. Itu jumlah yang mampu dijual oleh penjual di situ. Tidak rugi mereka, gitu.
Sama halnya dengan hukum daripada penawaran. Nah, ini kalau hukum penawaran kita berpikir sebagai produsen. Saat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan ya naik gitu kan. Logikanya kan gitu ya. Berpikirnya oh perusahaan harus menguntung dong gitu. Produsen harus untung dong gitu. Makanya pada saat harga naik, maka produknya harus dijual banyak gitu biar kita untungnya lebih banyak kan itu cara berpikirnya daripada penawaran dengan kondisi ceteris paribus tadi itu. Faktor-faktor lain dianggap tetap di situ dengan kondisi yang ada di dalam hukum penawaran ini sendiri. Nah, ini terkait dengan bagaimana tabel apa namanya itu penawaran di dalam akan memperlihatkan bagaimana hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kalau yang tadi permintaan terbalik, tapi kalau tabel di penawaran itu malah berbanding lurus gitu. Saat harganya naik, ya jumlah barang yang ditawarkan naik. Ya, awal 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 sama 3. Maka jumlah barang yang ditawarkan naik juga gitu. Karena ini logika penjual kan seperti itu ya, gitu. Dia akan mencapai keuntungan semaksimal mungkin gitu. Maka jumlah barang yang ditawarkan ya semaksimal mungkin juga. Karena selisihnya nanti akan jadi keuntungan gitu. Kalau kurva, bagaimana grafik yang menggambarkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan gitu. Sama seperti kurva permintaan tadi teman-teman semuanya. Maka saat harganya Rp1, jumlah barang yang ditawarkan 1. Pada saat harganya naik 1,5 dolar, maaf dolar, jumlah barang yang ditawarkan 2. Saat harganya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan 4. Saat harganya 3 dolar, jumlah barang yang ditawarkan 5. Nah, ini menunjukkan titik-titik awal ini dari titik 1,1, 2,1,5, 3,2, 4,2,5, 5,3 QP-nya di situ. Itu menunjukkan bagaimana dimulai daripada kiri bawah dari titik 0,5 itu sampai ke kanan atas. Ini kan bagaimana jalannya kurva penawaran itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas gitu. Beda sama kurva penawaran dari kiri atas ke kanan bawah gitu. Nah, ini menunjukkan bagaimana peningkatan harga dan jumlah barang yang ditawarkan, teman-teman semuanya. Nah, ini terkait dengan bagaimana penawaran pasar dan penawaran di individu tadi itu sendiri, yaitu jumlah semua persediaan individu untuk semua penjual atas barang dan jasa, gitu. Kurva pasokan individu dijumlahkan secara horizontal untuk mendapatkan kurva pasokan pasar. Kalau kita melihat di sini teman-teman di grafik kurva penawaran ini, pergeseran kurva penawaran ini teman-teman sama seperti permintaan tadi itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya gitu ya. Kalau tadi di permintaan itu ada pendapatan, ada selera, ada harga barang terkait, terus ada jumlah pembeli, akan mempengaruhi pergeseran kurva. Penawaran pun sama gitu ya. Harga input, teknologi, harapan daripada penjual tadi itu sendiri dengan jumlah penjual itu akan mempengaruhi bagaimana pergeseran kurva. Ini kalau kita eh, apa namanya itu kita gambarkan di dalam suatu deskripsinya teman-teman. Perubahan kuantitas yang disediakan dalam kurva penawaran gitu. Pergeseran di sepanjang kurva penawaran tentunya disebabkan oleh eh, bagaimana faktor-faktor yang tadi disebutkan di slide sebelumnya gitu. Sehingga kuantitas yang tersedia di dalam pasar tentunya akan bertambah seiring dengan adanya faktor-faktor yang tadi terkait dengan harga input. Saat harga input, faktor-faktor produksi, entah itu bahannya, entah itu SDM-nya, itu ternyata naik, maka akan mempengaruhi bagaimana harga suatu barang. Nah, ini akan berefek pada kuantitas di situ. Nah, ini kan saat kita melihat di situ, teman-teman, kalau kita melihat kenaikan harga es krim
Iki di sini teman-teman bisa melihat awalnya kan titiknya A, gitu ya. Dengan harga $1, tentunya di situ ada jumlah satu kuantitinya di situ. Tapi pada saat kenaikan harga, maka kuantitasnya secara rasionalnya dia akan naikkan jumlah barang yang ditawarkan. Kan gini. Maka dengan jumlah barang yang ditawarkan akan banyak, maka keuntungan juga akan semakin meningkat di sini. Nah, ini kan menunjukkan bagaimana di titik A ke titik C ini menunjukkan bagaimana kenaikan daripada barang yang ditawarkan. Itu. Nah, perubahan daripada penawaran tadi itu bisa ke kiri atau ke kanan sama seperti kurva permintaan gitu. Karena apa? Karena ada faktor tadi itu gitu. Selain harga ya, gitu yang akan mempengaruhi gitu. Ada ekspektasi daripada penjualnya, terus nanti dari jumlah penjualnya di situ. Kita cek ya teman-teman ya. Nah, ini kan kalau kita melihat awalnya kan S1 gitu ya. Kurva awalnya itu kan S1 di situ. Kurva keduanya itu kan S2. Perubahan daripada kenaikan penawarannya gitu. Ke kanan berarti naik penawarannya. Kalau teman-teman tarik angka di sini teman-teman. Ya, teman-teman tarik angka, otomatis kan semakin ke kanan maka logikanya jumlah kuantitasnya semakin naik kan gitu ya. Gitu. Jumlah kuantitasnya semakin naik. Bisa anggap aja di sini 4 kan. Di sini 8 gitu. Jelek ya tulisan Bapak ya. Gitu. Karena pakai mouse. Jadi 4 ke 8 itu menunjukkan bahwa kurva penawaran itu naik gitu ya. Nah, itu teman-teman. Eh, Nah, beda saat kurva penawaran itu turun. Nah, ini kan kalau teman-teman tarik angka juga, maka akan berefek ke bagaimana jumlah barangnya pun akan turun gitu. Pergeseran ke kiri berarti penawaran turun, pergeseran ke kanan berarti penawarannya naik. Itu apa namanya itu efek daripada tadi faktor-faktor input terkait dengan harapan daripada penjual, nah, teknologi gitu. Ekspektasi jumlah penjual ini akan mempengaruhi pergeseran daripada kurva itu teman-teman semuanya. Selanjutnya, bagaimana ini kita berbicara terkait dengan equilibrium di situ ya. Kalau equilibrium itu eh, di asosiasi guru ekonomi ya AG ya kalau nggak salah ya. Itu kan makanya ada lambang X ya gitu. Lambang X itu lambang X itu kan akan menentukan titik tengah gitu, pertemuan antara titik di tengah di situ. Equilibrium itu seketika penawaran dan penawaran itu bergerak bersama sehingga nanti akan menentukan bagaimana harga dan kuantitas yang diterima oleh kedua belah pihak. Itu. Ya wes tawar-tawar menawar lah sana, tawar menawar di situ. Saat saya nggak mau lah harga 8.000 maunya dapat dua gitu. Penjualnya nggak mau harganya kalau mau 10.000 dapat dua gitu. Nah, saat adanya tawar menawar, permintaan penawaran tadi itu bekerja di pasar di situ. Saat disetujui, oke, akhirnya dua itu harganya 9.000 gitu. Nyari titik tengahnya atau mungkin dua dua unit tadi itu harganya 10.000 saat disetujui oleh penjual dan disetujui oleh pembeli maka terjadilah titik temu di situ. Nah, titik temu itulah yang dimiliki dengan namanya harga keseimbangan atau jumlah barang keseimbangan di situ. Equilibrium itu dinamakan dengan keseimbangan gitu. Di mana kuantitasnya itu sama dengan harga barang yang diminta gitu. Nah, ini kan harga equilibrium atau mungkin kalau dilambangkan bisa PE ya. Harga yang menyeimbangkan kuantitas yang disediakan dan kuantitas yang diminta gitu. Yang tadi awalnya mungkin dijual satu, akhirnya ketemunya dua kan gitu ya. Gitu. Kalau kuantitas
awalnya 9.000, awalnya 8.000, terus disepakati 10.000. Ini kan harga keseimbangan. Kuantitasnya awalnya satu disepakati dua gitu, atau dua setengah. Ini kan terkait dengan kuantitas daripada equilibrium. Jadi kesepakatan antara penjual dan pembeli atas barang dan harganya itulah yang dinamakan dengan equilibrium price atau equilibrium quantity gitu. Itu teman-teman. Nah, ini contohnya di situ teman-teman bagaimana eh, permintaan dan penawaran itu pada es krim, harga es krim dan pasar. Kalau teman-teman melihat di sini ada angka yang sama di situ, yaitu pada saat harga 2 dolar, jumlah barang yang diminta 7 poin, dan di penawaran juga disepakati 2 dolar dengan jumlah barang yang ditawarkan 7, maka harga Rp2, jumlah kuantitinya 7 produk, maka inilah yang dinamakan dengan equilibrium atau kesepakatan. Itu sebenarnya ada rumusnya, ada fungsinya nanti di situ. Nah, ini kan terkait dengan bagaimana keseimbangan itu terjadi gitu. Sehingga 2 dolar ini menunjukkan jumlah barang yang diminta itu sebanding dengan jumlah barang yang ditawarkan gitu. Itu. Jadi kesepakatan ini oke, yang diminta dua sepakat, oke, jumlah yang tawarkan dua, oke, sepakat. Harganya dua dolar, oke, sepakat di situ. Gitu. Nah, kalau kita gambarkan teman-teman, nah ini yang Bapak sampaikan, ada lambang X di mana titik tengahnya ini, titik pertemuannya inilah yang dinamakan dengan titik equilibrium, teman-teman. Pada saat harganya 2 dolar, jumlah barang yang tawarkan itu 7 produk itu. Maka inilah namanya titik equilibrium. Jadi kesepakatan yang ada di pasar itu menunjukkan bagaimana equilibrium tadi itu berjalan. Oke, nah 7 equilibrium quantity, 2 dolar itu equilibrium price, teman-teman semuanya. Jadi ini menunjukkan bagaimana titik keseimbangannya itu bisa terlihat, teman-teman semuanya. Nah, ini apa namanya itu kondisi di mana eh, tidak terjadinya keseimbangan di situ, teman-teman. Jadi sangat terlihat pada saat harganya 2,5 dolar di situ, jumlah barangnya itu 10, tentunya di sini tidak ada titik temu tuh antara demand dan supply di situ gitu. Oke, teman-teman, ini terkait dengan equilibrium. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Diki. Baik, tadi Pak Kusworo katanya ada tugas dari Prodi, silakan kalau memang ada tugas yang Oh lain ya, biar saya lanjutkan kelasnya. oke. Makasih Pak Diki, izin Pak Diki. Iya, iya, silakan. Baik, tadi dari yang sudah disampaikan Pak Kusworo ya, kita sudah sampai ke equilibrium. Sampai di situ. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut. Ada yang mau tanyakan, silakan. Belum ada. Belum ada. Ada nggak? Sejauh ini sudah cukup jelas, Pak. Tadi sampai sini ya? Sampai di equilibrium ini ya?
Iya Pak, betul Pak. Baik. Kalau begitu, begini. Saya coba mereview sedikit ya. Dari penjelasan tadi, apa yang dimaksud dengan harga equilibrium kalau begitu? Apa yang dimaksud dengan harga equilibrium? Kaitkan jawabannya dengan pengertian equilibrium yang kemarin, yang di pertemuan pertama. Tahu kalau mau pakai yang materi hari ini juga nggak apa-apa. Nah, apa itu harga equilibrium? Dalam contoh di sini terbentuk di berapa? Di dua ya, di $2. Kalau gitu apa itu yang maksud dengan harga equilibrium? Bisa nggak mendefinisikan atau dengan bahasa sendiri nggak apa-apa? Dengan bahasa sendiri. Nggak dong. Siapa? Kayla, angkat tangan. Raise hand. Ya, Kayla. Oke, Pak, apakah suara saya kedengaran? kedengaran. Ya. Yes. Jadi menurut saya equilibrium ini ya itu harga Harga pasar yang equilibrium. terjadi. Ya, harga pasar yang terjadi ketika jumlah barang atau jasa yang diminta itu sama dengan jumlah yang ditawarkan. Terus menciptakan kondisi pasar yang stabil tanpa kelebihan atau kekurangan, Pak. Coba sekali lagi ya, kalau kita kaitkan dengan kemarin, dengan definisi equilibrium di pertemuan pertama, apa yang saya sampaikan kemarin? Pengertian dari equilibrium. Kondisi equilibrium seperti apa? Masih ingat nggak? Mutiara? Jadi kemarin itu equilibrium itu situasi ketika setiap orang bersamaan melakukan optimasi sehingga tidak ada yang mendapat Mutiara? manfaat. Kamu raise hand, silakan. Yang kemarin definisi equilibrium yang kemarin. Equilibrium tercapai ketika itu mencerminkan saya kepental. Kepental ya. Tuh, kenapa? Kalian gak ada yang kepental, cuma saya sendiri yang kepental. Halo, Iya halo. Pak, Bapak aja. Iya Pak. Koneksi saya berarti jelek ya. Tapi suara gimana? Suara putus-putus apa lancar? Aman Pak. Aman, Pak. Jadi, oke, balik ke situ tadi pertanyaan saya. Jadi equilibrium itu apa? Kondisi equilibrium. Kondisi ketika setiap pelaku ekonomi atau setiap agen ekonomi sudah melakukan optimisasi kan. Apa itu optimisasi? Dia sudah mendapatkan outcome yang paling optimal, yang terbaik. Kalau begitu, kalau setiap kondisi terbaik posisinya, bayangkan dengan ilustrasi antrian kemarin. Antrian di kasir kemarin itu kan supaya kalian bisa memudahkan membayangkan ada nggak sih kalau sudah tercapai kondisi equilibrium salah satu dari mereka untuk merubah posisinya? Enggak kan? Enggak. Itu makanya sama juga di sini. Kalau sudah tercapai harga equilibrium di $2, apakah ada
salah satu pihak dari mereka, apakah itu penjual atau pembeli, untuk merubah harga $2 itu, ya, lebih rendah dari 2 atau lebih tinggi dari 2. Ada nggak? Oke, belum kebayang. Gini, belum kebayang. Eh, di kurva ini kelihatan equilibrium tercapai di $2 ya. Lalu jika jika di ada satu apa namanya, satu tekanan tertentu yang membuat harga itu di atas $2. Nah, seperti gambar ini. Di atas $2. Jadi $2,5. Apakah ada pihak, apakah itu penjual atau pembeli, yang diuntungkan dari perubahan harga ini? Ada nggak? Masih ragu-ragu? Oke. Tadi kita merujuk kembali ke hukum permintaan dan penawaran ya. Kalau harga naik nih, harga naik dari 2 ke $2,5. Apakah si penjual happy dengan perubahan ini? Tuh, pertanyaan sederhana. Apakah si penjual happy, senang mendapatkan manfaat tambahan dari kenaikan harga ini? Lucky, yuk Lucky. Menurut saya kalau dari sisi penjual nggak bakalan seneng sih Pak, karena otomatis barang yang dia beli dari dari produsen, berarti kan yang penjual itu distributor ya. Berarti barang dari Nah, produsennya itu gini. naikkan. Ketika ngebahas ini, kita tidak usah memperumit situasi ya. Ini buat sederhana, penjual udah gitu aja gitu. Penjual apa nggak usah ribet. Aduh, nanti kalau anaknya sakit gimana? Kalau apa? Nggak, kita buat sederhana. Ada prinsip ketika kita belajar ekonomi ini, prinsipnya gampang itu. KISS. Ya. Itu kalau disingkat KISS. Keep it simple. Gitu ya. Keep it simple. Jadi jangan diperibet. Oke, lanjut Lucky. Lanjut Lucky. Oke, berarti menurut saya tetap eh, nggak bakalan senang karena dari pembeli juga kalau harganya naik kan berarti bakalan lebih banyak uang yang harus mereka keluarin. Jadi kemungkinan pembeli bakalan stop beli gitu. Oke. Eh, kalau kalau kita melihatnya dari satu sisi saja, dari sisi penjual saja, ya supply saja, tanpa dikaitkan dengan permintaan, maka bisa benar ya, kenaikan harga akan mendorong mereka untuk menambah kuantitas yang mereka tawarkan, seperti terlihat di kurva ini. Awalnya 7, kemudian naik menjadi 10 ketika harganya naik menjadi 2,5. Tapi di sisi lain, pembeli yang terwakili oleh kurva permintaan merespon dengan mengurangi jumlah yang bersedia mereka beli. Ya, di sini nih. Nah, di 4. Walhasil ada barang yang tidak terserap, ada barang yang tidak laku. Berapa itu? Ya selisihnya. 10 dikurangi 4, ada 6. Ya. Ada 6 unit barang yang tidak terserap pasar. Itulah yang disebut dengan surplus. Ada surplus. Nah, kalau surplus seperti ini, penjual tentu tidak suka ya, tidak suka dan kondisi ini. Kemudian mereka merespon. Responnya gimana? Nurunin harga di bawah 2,5. Misalkan di sini. Ya. Di pointer saya nih di sini. Nah, kalau seperti itu gimana? Surplusnya berkurang ya.
surplusnya berkurang dibandingkan dengan kalau harganya masih 2,5. Namun tetap saja terjadi surplus, terjadi ada barang yang tidak terserap pasar. Nah, apa responnya? Turunin lagi. Ujung-ujungnya balik lagi ke harga equilibrium ya, ke harga $2. Begitu. Inilah yang disebut dengan mekanisme pasar. Oke, jadi bisa jadi dalam jangka pendek, dalam waktu tertentu, harga itu keluar dari equilibriumnya. Keluar dari equilibriumnya, tapi akhirnya dia akan balik lagi. Ya, dia akan balik lagi. Sebaliknya, kalau harga tiba-tiba turun, ya turun menjadi 1,5, ada nggak pihak yang seolah-olah diuntungkan? Ada pembeli. Seolah-olah ya. eh, Dengan harga baru ini si pembeli mau beli lebih banyak. Dari 7 tadinya, sekarang 10. Tapi penjual hanya mau menawarkan sebanyak 4 unit. Jadi ada kekurangan barang yang diinginkan oleh pembeli sebanyak 6 unit. Ya, 6 unit gitu. Nah, apakah pembeli happy di sini? Tentu tidak ya. Dia butuh barang gitu, butuh barang tapi barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Terus gimana responnya? Oke, kata si para pembeli, saya bersedia bayar lebih mahal asalkan barangnya ada, asalkan barang tersedia. Tuh, kalau di sini penjual bersedia untuk menambah jumlah yang ditawarkan. Tetap saja masih ada, selama masih ada gap di sini berarti masih ada kekurangan barang yang diinginkan atau kelangkaan ya, kelangkaan di sini yang disebut dengan shortage, bukannya scarcity seperti yang kita bahas kemarin. Sama-sama terjemahkan kelangkaan, tapi kelangkaannya itu shortage. Kapan berhenti harga itu bergerak? Ya kalau sudah balik lagi ke equilibriumnya kedua ya. Hilanglah shortage-nya itu, hilanglah kelangkaannya itu. Oke, jadi dari penjelasan tadi muncullah hukum penawaran dan permintaan yang menyatakan dia punya klaim bahwa harga itu nantinya harga dan kuantitas barang itu akan kembali ke equilibriumnya dengan adanya kekuatan permintaan dan penawaran. Oke. Nah, jadi peristiwa apapun ya yang terjadi peristiwa ekonomi itu bisa kita analisis dengan menggunakan analisis permintaan dan penawaran. Ada 3 tahapan untuk menganalisis ya, sederhana seperti ini. Tahapannya yang pertama, apakah peristiwa atau event itu mempengaruhi sisi permintaan atau penawaran? Ya, menggeser penawaran atau permintaan. Atau bisa jadi keduanya. Peristiwa itu seperti apa? Beberapa waktu lalu ada terjadi kelangkaan minyak goreng misalnya. Terjadi kelangkaan gas melon, itu bisa kita analisis dengan menggunakan permintaan penawaran. Nah, kemudian setelah tahap pertama kita tentukan apakah peristiwa itu berpengaruh ke permintaan atau penawaran atau keduanya. Tahap berikutnya adalah menentukan apakah si pergeserannya itu ke kiri atau ke kanan. Ke kiri itu artinya terjadi penurunan baik permintaan maupun penawaran. Sedangkan ke kanan, kalau si kurvanya bergeser ke kanan itu berarti terjadi kenaikan ya, kenaikan peningkatan baik permintaan maupun penawaran. Lalu tahap ketiganya gambarkan ya. Jadi untuk memudahkan kita menganalisis harus digambar kurvanya. Nggak perlu bagus, yang penting bisa kelihatan tuh. Oh, terjadi pergeseran gini-gini nih. Lalu lihat efeknya terhadap harga dan kuantitas. Apakah ada kenaikan, penurunan, atau tidak berubah si harganya. Demikian juga dengan kuantitas. Ya. Baik, contoh di sini ya. Contoh di sini awalnya equilibrium di harga di 2, kuantitas di 7. Lalu peristiwanya nih ya. Jadi eventnya atau peristiwanya adalah udara panas ya, udara panas. Ini permintaannya pasarnya pasar es krim.
Kalau udara padas itu mempengaruhi siapa? Apakah si penjual atau pembeli? Tentu pembeli. Pembeli. Pembeli berarti terwakili di kurva permintaannya. Nah, pembeli mau beli es krim lebih banyak. Ya, tadi yang step pertama, sisi permintaan. Step kedua, gesernya ke kanan. Dia naik berarti geser ke kanan kurva permintaannya. Step ketiga, lihat perubahan harga dan kuantitasnya. Akibat kenaikan permintaan ini, maka harga naik tuh dari 2 ke 2,5 dan kuantitasnya naik dari 7 ke 10. Ini akibat dari peristiwa udara panas ya. Seperti itu. Nah, dalam menganalisis ini juga perlu diperhatikan antara pergeseran kurva dan pergerakan di sepanjang kurva yang disampaikan Pak Kusworo tadi mengcover itu ya. Jadi membedakan antara pergeseran kurva dengan pergerakan di sepanjang kurva. Masih ingat bedanya? Bedanya apa? Pergerakan di sepanjang kurva dengan pergeseran kurva. Kalau pergeseran kurva, baik itu di permintaan maupun penawaran, ya, itu disebut dengan perubahan permintaan atau perubahan penawaran. Faktornya adalah kalau pergerakan di sepanjang kurva, baik itu permintaan ataupun penawaran, faktor yang menyebabkannya adalah perubahan harga. Ya, begitu. Oke. Ini kita lihat contoh yang lain kalau pergeseran kurva penawaran ya. Awalnya di sini, lalu ada kenaikan harga gula. Pasarnya masih pasar es krim. Kenaikan harga gula. Gula itu bahan baku atau input dari es krim. Sehingga kita ketahui step satunya, berarti peristiwa ini mempengaruhi sisi penawaran. Mempengaruhi sisi penawaran. Step kedua, geser kiri apa kanan? Atau movement atau shifting. Ini shifting. Kenapa? Karena bukan harga es krim yang berubah. Yang berubah adalah harga input dari es krim. Berarti kurvanya bergeser. Geser kemana? Geser ke kiri. Karena kenaikan harga gula ini ya menyebabkan all cost produksi es krim naik. Supply-nya turun. Supply turun. Bergeser ke kiri. Ya, geser kiri. Nah, seperti ini. Baru step ketiga, lihat perubahan harga dan kuantitasnya. Harga naik menjadi 2,5 dari 2, kemudian kuantitasnya turunnya dari 7 menjadi 4. Nah, ini resumenya, resume apa yang terjadi dengan harga dan kuantitas equilibrium jika ada perubahan di sisi permintaan maupun penawaran. Ya. Contoh 1 atau 2 lah ya. Seperti yang tadi saya tunjukkan, kalau ada kenaikan permintaan, sementara supply-nya tetap, seperti contoh tadi, udara panas, akibatnya apa? Harga naik, kuantitas naik. Ya. Sebaliknya turun. Kemudian contoh yang tadi, kenaikan harga gula, apa tuh? Penurunan penawaran, sementara permintaannya tetap, jadi harga naik. Nah, ini si supply-nya turun, demand-nya tetap ya, jadi harga naik, kuantitasnya turun. Bagaimana kalau dua-duanya naik, dua-duanya berubah?
permintaan naik, penawaran naik. Kebayang nggak peristiwanya seperti apa tuh? Peristiwa seperti apa yang menggambarkan eh, penawaran dan permintaan sama-sama naik? Apa peristiwanya? Bisa nggak terbayang? Nggak tahu. Seperti pasar daging sapi ketika mendekati Lebaran. Daging sapi. Waktu dekat Lebaran, harga daging sapi gimana? Naik ya? Itu kira-kira karena apa? Karena ada perubahan di permintaan atau penawaran? Kita lihat hasilnya. Kenapa sih daging sapi naik nih dekat Lebaran? Karena meningkatnya permintaan, Pak. Naiknya permintaan. Penawaran naik nggak? Naik, tapi mungkin tidak bisa menyeimbangkan. Bahasa simpelnya, naik juga penawarannya, tapi tidak sebesar atau lebih kecil dibandingkan kenaikan permintaannya. Seperti di sini nih, kita lihat. Kasus daging sapi tadi, mendekati Lebaran. Ada kenaikan di permintaan, juga diikuti dengan kenaikan penawaran ya. Kan tukang peternak sapi atau pedagang daging sapi itu yang dia jual kan meningkat ketika ketika Lebaran. Yang pasti kualitasnya naik, pasti. Harga gimana? Ambigu katanya. Ambigu itu bisa naik, bisa turun, bisa tetap. Nah, karena biasanya daging sapi itu menjelang Lebaran harganya naik, berarti kita bisa simpulkan bahwa kenaikan permintaannya lebih besar dibandingkan kenaikan penawaran. Begitu. Ya, ada beberapa yang ambigu di sini. Bisa naik, bisa turun, bisa tetap. Oke, sampai di situ. Sudah selesai materinya. Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Ada pertanyaan? Sambil saya recap sedikit dari yang tadi sudah disampaikan ya. Bab ini kan membahas tentang market power atau kekuatan pasar. Ya. Kekuatan pasar itu adalah kemampuan dari salah satu pihak, baik itu pembeli atau penjual dalam hal menentukan harga. Oke lah, kita fokus ke si penjual saja. Pertanyaan saya, apakah penjual punya kemampuan atau bisa lah kalau bahasa sederhananya, apakah penjual bisa menentukan harga jual barangnya? Gimana jawabannya? Yo, jawabannya gimana? Apakah penjual bisa menentukan harga jual barangnya? Jadi Bisa, enggak. Pak. Bisa gimana? Jawabnya bisa, Pak. Apalagi kalau di pasar monopoli ya. Jadi penjualnya tuh cuma satu. Jadi dia tuh bisa sesuka hati untuk naikin atau turunin harganya. Jawabannya tergantung. Jadi tergantung. Tergantung barang yang dia jual itu ada di pasar apa. Kalau monopoli betul. Ya, kalau monopoli si monopolis dia punya kekuatan yang absolut dalam menentukan harga jualnya. Tapi sebaliknya, kalau ada di pasar persaingan sempurna, tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Ya, ingat tadi yang di persaingan sempurna itu, penjual dan pembeli bertindak sebagai price taker. Apa itu price taker? Pengambil harga, bukan penentu. Berapapun harga yang terjadi di pasar, dia mesti jual di situ. Ya, kalau apa tuh? Setidaknya dua syarat lah ya.
kapan satu pasar itu disebut sebagai pasar persaingan sempurna. Yang pertama, barangnya homogen. Apa itu homogen? Sama persis, bukan mirip. Bukan mirip. Kedua, penjualnya banyak. Berapa banyak? Ya banyak. Banyak itu banyak. Oke. Eh, Kalau Aqua sama Fit itu barang yang homogen nggak? Aqua, Fit, Ades, Homogen, Pak. homogen. Tapi Kenapa mereknya homogen? Oh, karena sama-sama menjual air tapi oh. apa ya, mereka berbeda. Jadi masuknya ke pasar apa ya waktu monopolistik kalau nggak salah yang satu. Monopolistik, betul. Monopolistik. Bukan persaingan sempurna. Bukan persaingan sempurna, tapi monopolistik dia. Ya. Homogen itu sama persis. Sama persis. Tidak bisa dibedakan. Ya. Tadi Aqua, Fit, Ades, dan kawan-kawan itu masuknya di monopolistik. Oke, loncat ke monopolistik. Apa cirinya kalau kita kerucutkan jadi dua saja? Jumlah penjual gimana? Gimana? Siapa nih? Anida ya? Anida. Jumlah Anida penjual gimana? ada banyak, Pak. Jumlah penjual banyak, sama dengan persaingan Iya. sempurna. Yang kedua, Iya. ciri kedua, ciri kedua, Produknya sedikit berbeda. produknya sedikit berbeda. Istilahnya itu slightly differentiated. Tahu nggak terdiferensiasi? Slightly sedikit ya. BT, beda tipis. Differentiated, apa differentiated? Terdiferensiasi. Contoh tadi, Aqua, Ades. Jadi si pembeli itu tidak bisa membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Nah, jadi kalau kita sandingkan ya monopolistik sama persaingan sempurna, apa persamaannya? Sama-sama banyak penjual. Apa perbedaannya? Barangnya. Yang satu homogen, yang satu terdiferensiasi. Balik ke persaingan sempurna. Contoh apa dong persaingan sempurna? Contoh persaingan sempurna apa? Tadi saya kasih contoh pasar ikan tradisional, Pak. Ikan Terus jadi tradisional. ada temen Ikan tradisional. terus tadi teman-teman juga ngambil contoh toko pasar oleh-oleh. Misalnya di Puncak. Oke, dua ya, kita bahas dua. Ikan. Ikan ada ikan tenggiri, ada ikan paus, ada ikan teri. Sama nggak tuh? Beda ya. Beda. Makanya. Ikan teri sama ikan hiu beda. Harga juga beda kan? Oleh-oleh. Gimana oleh-oleh? Kalau kita bicara pasar, itu mengerucut ke satu apa kan? Coba nanti buka PowerPoint-nya atau bukunya ya. Itu particular goods and services. Apa itu particular? Tertentu. Tertentu. Oleh-oleh. Apakah tertentu? Enggak. Kalau kita masuk toko oleh-oleh, ada emplang, ada dodol, ada macam-macam. Ya. Nah, jadi kalau di mikro, ketika kita bicara soal pasar itu tidak merujuk ke tempat, tapi barang tertentu. Contoh. Dan itu nanti di bab berikutnya kita akan bahas tentang definisi pasar. Gini contohnya. Pasar. Pasar buah-buahan. Ya sudah, yang diperjualbelikan adalah buah-buahan. Yang dibahas supply demand adalah buah-buahan. Kalau mau mengerucut lagi, pasar jeruk gitu ya, jeruk bagian dari buah-buahan, makin mengerucut itu. Mengerucut lagi, jeruk Sunkist. Nah, mengerucut lagi. Jadi barangnya mesti barang tertentu. Oke ya. Jauhkan dari soal bahwa pasar itu tempat. Pengertian sehari-hari benar. Tapi pengertian di mikro tidak begitu. Oke ya, saya kira jelas untuk jenis pasar itu dan juga soal kemampuan si penjual menentukan harga.
persaingan sempurna tidak bisa. Oke, geser kalau gitu ke yang bukan persaingan sempurna. Ada oligopoli, monopolistik, dan monopoli. Monopoli clear, dia bisa. Kalau yang dua ini gimana? Monopolistik sama oligopoli. Dia punya market power, ya. Dia sudah punya market power. Kenapa? Karena sedikit. Jadi semakin sedikit jumlah penjual, makin besar market power dia. Makin dikit, ya, makin sedikit. Nah, itu tadi ada contoh bensin. Disebut bensin. Bensin masuk mana bensin? Bensin tuh masuk pasar apa bensin? Bensin. Pasarnya apa? Satu pasarnya. Pasar oligopoli mungkin, Pak. Oligopoli, ya. Kenapa oligopoli? Eh, karena ada beberapa penjual yang jual itu, Pak. Oke. Beberapa produsen Beberapa besar. atau gampangnya begini, supaya gampang ini. Beberapa kadang-kadang ambigu. Sedikit gitu aja, ya. Sedikit penjual. Kan lebih enak. Satu sedikit. Jumlah jenis barangnya gimana kalau di oligopoli? Kalau tadi kan di persaingan sempurna homogen. Kalau di monopolistik terdiferensiasi, slightly differentiated. Kalau yang oligopoli gimana? Bisa dua-duanya, bisa homogen, bisa terdiferensiasi, ya. Contoh yang homogen apa di oligopoli? Contohnya adalah minyak mentah, crude oil. Crude oil itu homogen, ya. Kemudian kalau yang terdiferensiasi seperti bensin. Bensin yang dijual Pertamina dengan yang dijual Shell, walaupun RON-nya sama, barang sama nggak? Beda, ya, terdiferensiasi. Ya, buktinya orang lebih percaya sama Shell dibanding Pertamina. Berarti itu nunjukin bahwa eh, apa namanya itu berbeda gitu. Konsumen bisa membedakannya. Oke. Apa lagi nih? Ayam goreng. Ayam goreng crispy itu apa pasarnya? Persaingan sempurna bukan, Pak? Kenapa? Soalnya produk yang dijual sama-sama ayam goreng crispy. Oke, ayam gorengnya KFC sama McD sama nggak? Sama. Nah, Kalau ada itu rasa sama beda. halnya seperti tadi Fit sama Aqua sama Ades. Berarti monopolistik ya, Pak? Monopolistik. Oke. Nah, tadi ada juga saya dengar tentang harga yang ditentukan pemerintah. Ada harga barang yang ditentukan pemerintah. Namanya istilahnya itu administered price. Administered price, harga yang diatur oleh pemerintah. Jadi ada barang-barang tertentu yang memang harganya ditentukan pemerintah. Contoh seperti bensin bersubsidi, ya. Bensin apa tuh? Pertalite itu kan harganya ditentukan oleh pemerintah. Barang lain ada yang tidak langsung administered price tapi dibuat ambang. Ditentukan harga tertinggi atau terendah. Itu nanti kita bahas di bab berikut. Itu. Nah, tadi juga ada saya mau tambahkan tentang harga yang tercipta di pasar persaingan sempurna. Harga yang tercipta di pasar persaingan sempurna atas satu barang itu tidak bervariasi, tapi hanya satu harga. Satu harga. Misalnya, ini ada barang X nih, supaya gampang nih barang X. Ada barang X dijual oleh 2.000 penjual, oke? 2.000 penjual menjual barang X.
harga yang terbentuk 100. Ada nggak satu dari 2000 itu yang mau jual barang X itu dengan harga 99? No. Sepakat 2000, penjual jual terbentuk harga 100. Ada nggak satu dari mereka yang mau jual dengan harga 99? No. Gampang nih, sederhana nih. Yuk, sederhana nih. Simpel kok pertanyaannya, masa gitu aja nggak berani. Kalau Ya, Nida. saya ada aja Pak yang Kenapa? soalnya bisa mencari keuntungan apa namanya? Bisa menggait pembeli lebih banyak, mencari keuntungan lebih banyak. Oke. Tadi Mungkin kan dari kita biaya sudah produksinya berproduksi. Oke, simpan dulu soal biaya produksi. eh eh, Tadi kan kita sudah bahas equilibriumnya. Sebelum masuk ke surplus dan shortage. Kalau dijual dengan harga 100, itu tidak terjadi shortage ataupun surplus. Artinya si penjual itu tahu barangnya akan terserap pasar. Lah, buat apa dia jual 99? Nggak ada insentifnya buat dia untuk menjual di harga di bawah harga pasar. Iya nggak? Iya apa iya? Iya kan. Sebaliknya, juga apakah ada penjual yang mau jual di harga 101? Nggak ada. Kalau dia jual dengan harga 101, tidak satu unit pun barang yang bisa dia jual. Toko sebelah jual 100. Buat apa? Ada pembeli yang beli ke dia dengan harga 101. Oh, beda kualitas Pak, katanya. Enggak. Yang kalau kita ngomongin homogen, tidak ada perbedaan kualitas. Homogen, kita harus sepakat itu. Homogen itu sama persis. Ya. Nah, dengan demikian harganya tercipta itu satu harga yang disebut dengan the law of one price. Hukum satu harga. The law of one price. Nah, tuh. Oke, ada pertanyaan? Kalian punya bukunya, di situ ada latihan soal, ya, ada kuis, ada latihan soal, itu tolong dikerjakan ya. Tidak, sementara ini tidak dikumpulkan dulu, tapi untuk latihan saja, untuk mereview kembali. Ya, mereview ya. Baik, kalau belum ada pertanyaan kita tutup di sini kalau begitu. Nah, sebelumnya ya, em, yang ini kelas CD, kelas CD itu hmm, yang pindah, yang pindah ke sini kelas C, betul ya? Kelas C ya. Kelas C itu aslinya ada di jam 1, betul? Iya betul Pak. Tapi di KRS Jam 1. kami udah berubah juga Pak. Jadi jam berapa? Jadi kapan? Jadi hari Jumat jam 5. Jumat jam 5. Gini, kita Sampai jam 8 Selasa ini kan nggak ada jadwal kalian ya? Iya. Nggak ada. Kalau gitu gabung terus ya. Seperti ini, minggu depan Oh ya kita udah. buat seperti ini. Ya. Oke. Baik Pak. Jadi Terima kasih Jumat Pak. jam 8, Jumat jam berapa tadi di KRS? Jam 5 sore Pak. Oh, oke, jam 5 sore Pemdik C. Kita coret aja supaya udah beres. Nggak ada lagi.
Baik, kalau gitu sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Salam, terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.